warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qaribah waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali mendapatkan inayah dan taufiknya untuk sama-sama mengikuti program rutin kita Kamis pagi, Khatmul Quran dilanjut dengan doa dan santunan dan disempurnakan dengan kajian ulumul Quran dan tafsir. Moga-moga apa yang kita programkan, yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab keselamatan, keberuntungan, kelancaran, keluasan rezeki, kesehatan. Apa yang kita hajatkan moga-moga semuanya dimudah kabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sampai di print-printannya di halaman ketiga terakhir, Lailatul Qadar ay asyraf al-azim. Sekarang lanjutannya, insya Allah dibahas, moga-moga cukup waktunya ya. Apa makna Lailatul Qadar? Kenapa malam hari? Kalau cukup nanti apa maknanya inna? Ya, sesungguhnya kami, atau maknanya bagaimana? Ya, sebab ada juga ayat yang Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi. Nah ini kok nggak ini, tapi kok pakai inna? Apa hikmahnya? Moga-moga cukup waktunya kita bahas. Masya Allah. Qala Nawawi alaihi rahmatullah, berkata Syekh Nawawi Banten, inna anzalnahu fi lailatul qadar, anzalna al-Quran jumlatan wahidah. Maksudnya kami menurunkannya kemana? Ini Al-Quran jumlatan wahidah, menurunkan Al-Quran sekaligus. Ini makna nuzul Quran. Makna nuzul Quran ada beberapa makna nanti ya. Ada ulama menyebutkan ada dua, ada yang menyebutkan bahkan lebih dari dua. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkanhu Al-Quran jumlatan wahidatan, sekaligus fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Minal lauhil mahfud ala katabatin minal malaikah ala katabati malaikati sama'id dunya ila baitil izzah. Nah, di sini Syekh Nawawi menyebutkan ada beberapa proses turunnya Al-Quran. Pertama, sekaligus dari lauhil mahfud ila katabati malaikati sama'id dunya, ke pencatat malaikat langit dunia. Dari pencatat ke Baitul Izzah. Nah, ada malaikat tugasnya bagian pencatat ya, arus lalu lintas ya. Habis itu dari malaikat pencatat ke Baitul Izzah. Minha summa najmatu safartu ala Jibril.
kemudian dicicil oleh malaikat Safarah kepada malaikat Jibril. Fakana Jibrilu yanziluhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nujuman fi 23 sanatan bihasabil waqa'i. Jadi berapa ini? Ya, jadi Lauhul Mahfuz ke malaikat dunia ke Baitul Izzah, kemudian dari situ dicicil ya, dari malaikat Safarah ke malaikat Jibril apa namanya? Diturunkan kepada Rasulullah, dicicil juga selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Peristiwa ini butuh ayat apa, ada peristiwa begini, dukungan ayatnya bagaimana, kata. Wal hajatu ilaihi sesuai dengan kebutuhannya, wa ma'nal qadar, dan makna al-qadar at-taqdir, makna yang mempunyai apa, al-qadar ini yang mempunyai nilai. Wa summiyat lailatul qadar, dan dinamakan dengan malam yang bernilai bidzalika dengan nama tersebut li'anna Allah taala yuqaddiru fiha ma yasha' min amrihi ila mithliha min as-sanah al-qabilah. Ya, ini mempunyai makna malam yang bernilai karena Allah menetapkan di malam itu apa saja yang Allah kehendaki dari perintahnya Allah, dari segala keinginannya Allah, sampai malam seperti itu lagi di tahun yang akan datang. Jadi Allah menetapkan ada apa saja setahun itu ya, ditetapkannya itu, diatur, ditakdir, ditakarnya itu setahun penuh pada malam Lailatul Qadar. Nah, contohnya apa? Min amril maut, tentang urusan kematian. Lailatul Qadar sekarang sampai Lailatul Qadar ke depan ada berapa yang mati? Dari manusia, binatang, tumbuhan, semuanya ditetapkan sama Allah. Peristiwanya diputuskan di malam Lailatul Qadar. Wal ajal, batasan-batasan waktu, wa rizq, tentang rezeki, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Jadi makanya malam Lailatul Qadar itu minta sama Allah ya, kita dianjurkan ibadah karena keputusannya malam itu. Wa yusallimuhu ila mudabbiratil umur, dan diserahkan pada malam itu kepada yang mengatur segala urusan. Wa hum arba'ah minal malaikah, yang mengatur segala urusan ini adalah 4 orang malaikat. 1 Israfil, yang kedua Mikail, yang ketiga Israil, yang keempat Jibril alaihimussalam. Jadi 4 malaikat inilah yang mengatur segala peristiwa di muka bumi. Nah, kita ngerasanya apa? Di alam ini ya udah kita sendirian yang jalan gitu kan. Kita nggak ngerasa ada makhluk yang lain yang namanya malaikat, nggak ngerasa ada syaitan, nggak ngerasa ada pengaruh dari faktor yang gaib. Nah, jadi perlu kita apa? Mempelajari hal-hal yang gaib dan percaya kepada yang gaib supaya beruntung. Ya, kalau kita taunya gaib jin, syaitan, malaikat nggak kenal, kacau. Gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Harus kita percaya kepada gaib. Oke, malaikat. Nah, gimana punya kedekatan dengan malaikat? Orang sekarang senangnya perjinan, ya, punya khodam jin. Anggapnya keren, bukan keren itu penurunan derajat itu. Gitu. Orang manusia sama jin tinggi mana derajatnya? Tinggi manusia yang disuruh jadi khalifah kita kok. Jin tuh numpang sama kita. Dia ibarat orang ngekos di sini itu, di bumi itu, ngontrak. Jadi kau yang ngatur, boleh ngontrak atau tidak itu kita yang ngatur. Oh, malah kita yang diatur-atur, kesurupan jin segala. Itu salah itu. Itu manusia nggak bermutu kalau begitu. Ya. Baik. Terus wal jumhur ulama ala annaha mukhtassatun bi Ramadan wa ikhtalafu fi ta'yiniha.
jumhur ulama mengatakan Lailatul Qadar itu spesial terjadi hanya di bulan Ramadan. Tapi ulama berbeda pendapat tentang kepastiannya, tepatnya itu kapan, beda pendapat. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan innaha lailatus sabi' wal 20. Ada yang mengatakan malam ke-27. Li'anna fi amaratun dha'ifah. Sebab malam 27 itu ada tanda-tanda tapi lemah. Minha maruya anna Umar sa'ala sahaba an Lailatul Qadar. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu malam 27, ada tanda-tanda yang lemah bahwa Sayyidina Umar pernah diriwayatkan bertanya kepada sahabat tentang Lailatul Qadar. Tsumma qala li Ibnu Abbas. Tanya, ada sahabat banyak gitu ya ditanya, Lailatul Qadar itu gimana menurut ente? Ini ngomong begini, ini ngomong begini, ini ngejawab. Habis itu faqala li Ibnu Abbas, tsumma qala li Ibnu Abbas. Kemudian Sayyidina Umar berkata secara khusus kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena sahabat itu tahu kepada sahabat yang lain apa kelebihannya mereka masing-masing. Begitu juga Sayyidina Umar paham kelebihannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu adalah pakarnya Al-Quran. Nah, makanya beliau ngadep kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, noleh ke beliau, Ghus ya Ghawwas, coba kamu gali, tenggelam, kamu selami, wahai tukang menyelami maknanya Al-Quran. Yang disebutnya Sayyidina Abdullah bin Abbas Al-Ghawwas, orang yang ahli menyelami maknanya Al-Quran. Nah, kalau ibarat lautan, kenapa kok harus nyelam? Ayo, kenapa nggak renang aja? Isbah ya sabah, nah gitu. Ente renang, wahai tukang renang. Kenapa makna Al-Quran harus diselami? Iya, karena kata para ulama, permata itu adanya di permukaan apa di dalam, di dasar? Di dasar. Ente bisanya renang doang, nyelam nggak bisa. Makanya dapatnya ya, yang di ngampung-ngampungnya doang itu. Nyelam, Al-Quran itu diselami, ditekuni, ya, digali, dipelajari, baru mendapatkan makna-makna yang permata, yang luar biasa. Gitu. Ghus ya Ghawwas, ayo selami, dalemin, wahai tukang penyelam. Wah, gelarnya dari Sayyidina Umar Al-Ghawwas. Faqala Zaid bin Thabit, ahdartu auladul muhajirin wa ma ahdartu auladana. Sayyidina Zaid bin Thabit berkata kepada Sayyidina Umar, ahdarta auladul muhajirin, wahai Umar, kau ajak hadir anak-anaknya muhajirin, wa ma ahdarta auladana, sedangkan kau tidak menghadirkan anak-anak muda kami. Kenapa yang datang kok anak muda muhajirin doang ini? Sayyidina Abdullah bin Abbas, anak muda muhajirin, anak muda Ansor, kenapa nggak diajak? Ngiri. Faqala Umar, la'alla taqulu inna hadha ghulam. Oh, kayaknya kau mengatakan anak muda ini ya pemuda biasa. Walakin indahu ma laysa indakum. Akan tetapi anak muda ini bukan anak muda biasa. Yang ada pada anak muda ini nggak ada sama kalian. Wah, dari situ anak muda yang berbobot, yang punya ilmu pasti diajak sama Sayyidina Umar dalam majelis-majelis yang mulia. Faqala Ibnu Abbas, akhirnya dijawab sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, kapan Lailatul Qadar ini? Nih jawabannya. Faqala Ibnu Abbas, ahabbul i'dadi ila Allah Ta'ala al-witr. Bilangan yang paling disukai Allah itu witir. Ya dah, sebagaimana dalam hadis, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, senang sama yang ganjil. Satu. Nah, berarti yang 22, 24, 26 wis gagal wis. Nah, enggak masuk. Wa ahabbul witri ilaihi as-sab'. Dan bilangan ganjil yang paling dicintai sama Allah itu angka ganjil 7. 7 itu dicintai sama Allah. Terus
Apalagi fadzakara samawat as-sab'. Allah menyebutkan langit 7. Wal aradina as-sab'. Bumi disebut sama Allah 7 lapis. Wal usbu' 7. Seminggu 7 hari. Wa darakatun nar 7. Tingkatan neraka 7. Masih semuanya 7 gitu ya. Wa adadut tawaf, bilangan keliling muterin Ka'bah 7. Wal a'dha as-sab'ah. Anggota tubuh kita yang banyak dihisab 7. Apa 7 itu? Mata, kuping, lisan, tangan, kaki, perut, kemaluan. Hidung? Enggak, hidung enggak masuk hidung. Gitu. Yang dihisab yang banyak menyebabkan dosa dan pahala itu 7. Mata, telinga, lisan, kaki, tangan, perut, dan kemaluan. A'dha'us sab'ah. Fadalla dzalikal 'adad 'ala annaha as-sab'a wal 20. Maka bilangan-bilangan itu semua menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Wa minha qaulu Ibnu Abbas, dan di antaranya perkataan Sayyidina Ibnu Abbas, inna hadhihi surah 30 kalimah. Di antaranya lagi ada perkataan Sayyidina Ibnu Abbas yang uniknya, luar biasa nih, pendalaman penyelaman beliau terhadap Al-Qur'an. Surah Al-Qadar ini jumlah katanya ada 30 kata. Wa qalu ta'ala hiya huwa sabi'un wa ishruna. Kemudian perkataan salamun hiya itu pas ke 27. Nah, hiya kembali dia itu kembali ke mana? Lailatul Qadar. Dia Lailatul Qadar itu begitu dihitung jumlah katanya pas yang ke 27. Gitu. Wa qalu ta'ala ya huwa sabi'un wa ishrun. Wa minha, ada lagi yang dinukil dari Sayyidina Ibnu Abbas. Qala Lailatul Qadar tis'atu ahruf. Lailatul Qadar itu ada 9 huruf yang dihitung. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. 9 huruf. Gitu. Emang kenapa 9 huruf ini? Wa huwa madhkurun thalatha marrat. Dan Lailatul Qadar ini di surat ini disebutnya 3 kali. Berarti 9 kali 3 berapa? Fatakunul jumlatu sab'atun wa ishrun. Genahnya ilmunya Sayyidina Abdullah bin Abbas ya. Lailatul Qadar jumlahnya berapa? 9 hurufnya. Wa subhanallah, di surat Inna anzalnahu fil qadar disebutnya 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Habis itu Lailatul Qadri 3 kali. Berarti 9 kali 3 jumlahnya hasilnya 27. Berarti malam Lailatul Qadar itu malam ke-27. Ajib ya, Masya Allah. Terus wa minha maru annahu kana di Utsman bin Abil As abdun. Terus ada lagi keunikan yang lain. Satu ketika Sayyidina Utsman bin Abil As ini punya budak. Faqala, budak tadi mengatakan, ya maulaya innal bahra ya'dzubu ma'uhu lailatan nasyahr. Wahai junjunganku, wahai majikanku, sesungguhnya lautan itu kadang-kadang menjadi tawar airnya di satu malam di antara satu bulan. Dalam sebulan itu ada satu malam lautan itu airnya jadi tawar. Emang gitu ya? Allah alam, nggak tahu. Coba yang orang punya temen pinggir pantai suruh tongkrongin tuh tiap malam dijidukin air, oh asin. Nah, kapan jadi tawar tuh air?
Yang garemin laut siapa? Hah? Berapa kilo itu garamnya itu? Hah? Itu satu malam air itu bisa tawar lautan itu. Qala idza kanat tilkal lailah fa'alimni fa idza hiya as-sabi'ah wal 'ishrun. Nah, kalau pas malam air laut itu jadi tawar, kasih tahu saya. Gitu. Subhanallah, satu ketika dikasih tahu pas bertepatan dengan malam 27. Jadi kalau malam 27 itu air laut tawar. Ya, coba aja main Ramadan di pinggir pantai. 10 akhir yang ganjil, cari yang malam itu airnya tawar. Allah alam kata. Dinukil kepada kita sama Syekh Nawawi Banten. Itu tentang Lailatul Qadar. Nanti ada lagi. Qala Al-Mawardi, ganti kitab. Berkata Al-Imam Al-Mawardi alaihi rahmatullah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar fihi wajhan. Dalam makna kami turunkan Al-Qur'an Lailatul Qadar itu ada dua versi makna. Yang pertama yakni Jibril. Anzalnahu, hunya di sini adalah malaikat Jibril. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni kami Allah menurunkan malaikat Jibril. Versi makna pertama. Anzalahullahu ta'ala fi lailatul qadri bima nazala bihi minal wahyi. Allah menurunkan malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar membawa apa yang beliau turunkan berupa wahyu. Ats-tsani, versi makna kedua, yakni Al-Quran. Makna yang kedua adalah Al-Quran. Wa fihi qaulani, dan dalam makna ini ada dua pendapat lagi. Ahaduhuma maruya Ibnu Abbas qala nazal Qur'anu fi Ramadan wa fi lailatul qadar fi lailatin mubarakatin jumlatan wahidah. Makna yang kedua, versi kedua, inna anzalnahu ayat Al-Quran fi lailatul qadar. Nah, kalau dimaknai hunya adalah Al-Quran, itu ada dua pendapat lagi. Yang pertama, Al-Quran turun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, yakni di malam yang penuh berkah sekaligus dari Allah. Ya, tidak dicicil malam itu. Fil lauhil mahfuz ila safatul kiram al-katibina fi sama'id dunya. Yakni di lauhil mahfuz menunjuk diturunkan kepada as-safaratul kiram. Yakni malaikat safarah yang mencatat di langit dunia. Fanajjamathu safatu ala Jibril fi 20 lailah. Kemudian dicicil oleh malaikat safarah, ya, penurunannya kepada malaikat Jibril 20 malam. Nah, 20 malam dicicil sama malaikat safarah sama Jibril. Malaikat Jibril nyicil lagi, nurunkannya 20 tahun. Wa kana yanzilu ala mawaqi'in nujum arsalan fi syuhuri wal ayyam. Dan adalah malaikat Jibril itu turunnya di tempat-tempat bintang-bintang, ya, bertahap dalam setiap bulan dan di setiap hari-harinya. Satu, ini pendapat cara turunnya Al-Quran. Jadi sekaligus dulu ke malaikat safarah dicicil ke malaikat Jibril beberapa hari. Malaikat Jibril yang cuma beberapa hari cicilan tadi dikembangkan lagi jadi 23 tahun. Kita dicicil lagi jadi seminggu sekali. Nggak tahu nanti beresnya kapan. Emang seneng nyicil gitu. Ngaji nyicil seayat seminggu sekali. Khotomnya kapan ini ya? Semoga-moga panjang umur semua deh. Berkat Quran sampai khotam, ya, sampai aki-aki. Belum beres-beres nyicil Quran. Allah.
Ya kalau resminya 23 tahun, sekarang umur berapa tambah 23 lah gitu aja kan itu. Semoga panjang umur. Jus amma enggak beres-beres ini. Al-Qaulu Tsani. Pendapat yang kedua tentang Al-Qur'an tadi. Anna Allah Ta'ala ibtada binzali fil qadar. Pendapat yang kedua, proses penurunan Al-Quran itu Allah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Ini menurut Imam Asy-Sya'bi. Mulai turunnya yakni Lailatul Qadar. Kata Imam Asy-Sya'bi, wa ikhtalafa fi Lailatul Qadar ma'attifaqihim annaha fil ashr al-awakhir min Ramadan. Kemudian ulama berbeda pendapat kapan Lailatul Qadar itu, walaupun ulama sepakat Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Wa annaha fi witril ashr aujad. Dan ulama sepakat Lailatul Qadar itu 10 akhir yang ganjil, itu lebih bisa ditemukan. Illa Ibnu Umar, kecuali pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa pendapat beliau? Annahu za'ama annaha fi syahr kullih. Sayyidina Abdullah bin Umar, Lailatul Qadar itu bisa 1 bulan penuh, bisa kapan aja, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Enak ini. Ini cocok buat yang mudik-mudik lah. Yang mudik kan nggak ada mikirin Lailatul Qadar, dia Lailatul Qadar yang dipikirin. Malam mudik kapan berangkat ini. Nah, dia nyali Lailatul Qadarnya kayaknya 10 awal. Nah, ikut pendapat Sayyidina Abdullah bin Umar. Lihat kok di kampung-kampung, kalau 10 awal penuh, ya tarawih itu masih penuh, pada nyari Lailatul Qadar. 10 kedua mulai sepi susut, ya. 10 ketiga khusus di Bogor pindah ke pasar Bogor. Nyari Lailatul Qadarnya di pasar Bogor, macet jalanannya, nggak tahu tuh call-nya siapa, ikut ada pendapat yang lain kayaknya. Nah ini Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan Lailatul Qadar itu bisa 1 bulan penuh. Fadhahaba Syafi'i rahimahullah ta'ala ila annaha fi 21. Imam Syafi'i berpendapat Lailatul Qadar itu 21 atau 23 atau 23. Imam Syafi'i 21, 23. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri, berdasarkan hadisnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Wa dhahaba Ubay bin Ka'b, Imam Sayyidina Ubay bin Ka'b bin Abbas ila annaha fi lailati 27. Sayyidina Ubay, Sayyidina Abdullah bin Abbas berpendapat itu malam 27. Wa ikhtalafa fi dalil. Akan tetapi dua sahabat ini berbeda dalilnya. Fastadalla Ubay bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam min alamatiha an tusbiha syamsu la syu'a laha. Sayyidina Ubay mengambil dalil sabda Nabi, tandanya Lailatul Qadar itu kalau pagi matahari itu tidak ada sinarnya. Matahari sinarnya itu nggak terang, redup gitu, kayak kurang baterai gitu. Nah, kenapa redup? Iya, karena kata para ulama, malaikat yang tadinya malam turun di bumi pada naik lagi. Ya, jadi karena terhalang malaikat, jadi sinar matahari itu jadi agak redup. Qala wa qad ra'aytu dzalika fi subhi hadis 27. Saya melihat matahari tidak begitu terang bersinar itu, saya melihatnya di pagi hari malam 27. Wastadalla Ibnu Abbas bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengambil dalil bahwa Rasul SAW bersabda surah Al-Qadar itu 30 kata. Fahiya fi qawlihi salamun wa hiya al-kalam 27. Maka itu pada perkataan Allah, firman Allah, salamun hiya, hiya itu adalah kata yang ke-27, sudah tadi ya. Fadalla annaha fiha. Ini menunjukkan bahwa subhanallah, Lailatul Qadar itu adanya di yang ke-27. Faqala akharun hiya fi lailati 24 lil khabar al-marwi fi tanzilis suhuf.
Ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu 24 malam 24. Malam 24 tuh, malam genep loh ini. Iya dah. Ada pendapat ulama. Dalilnya apa? Lil khabar al-marwi fi tanzil suhuf. Dalilnya karena ada hadis yang meriwayatkan tentang proses penurunnya suhuf. Wa qala akharun innallaha ta'ala yanquluha fi kulli 'amin min lailatin ila ukhra. Liyakuna an-nasu fi jami'il 'ashr mujtahidin. Ulama yang mengatakan enggak netep, pindah-pindah. Allah setiap tahun Lailatul Qadar itu dipindah-pindah sama Allah. Kadang 27, kadang 21, kadang 23, kadang itu beda-beda setiap tahun. Gitu. Kenapa? Supaya orang-orang itu 10 akhir malam ganjil berusaha semua. Yang kepengen dapat pasti nongkrong gitu ya. Nyari gitu. Makanya disembunyiin. Waliru yatiha mutawaqqi'in. Dan supaya bisa melihat itu bisa diharapkan di malam-malam ganjil sepenuhnya. Wa fi tasmiyatil qadar arba'at aujuh. Nah, kemudian masalah penamaan. Kenapa jadi kita ikut yang terakhir ini, gitu. Nanti dinyatakan kenapa Allah sembunyikan. Iya, ada hikmahnya. Loh, kalau nggak disembunyiin orang ibadahnya malam 27 doang aja. Ya, kan? Semua waktu-waktu ijabah itu banyak disembunyikan. Jumat disembunyiin, Lailatul Qadar disembunyiin, ya, ridho Allah disembunyikan. Di ibadah yang mana kita nggak tahu. Murka Allah disembunyikan, nanti dibahas Allah. Apa hikmahnya? Supaya kita terus yang niat cari pahala, terus siaga satu ngadep sama Allah setiap malam ganjil. Nah, dinamakan Lailatul Qadar itu karena ada 4 versi sebabnya. 1, li'anna Allah Ta'ala qaddara fiha inzal Quran. Sebab Allah menakdirkan di situ malam penurunan Al-Quran. Yang kedua, alasannya li'anna Allah Ta'ala yaqdiru fiha umurus sanah. Sebab Allah menakdirkan di malam itu urusan setahun, ayyaqdiha, yakni Allah menetapkan di malam itu ketetapan setahun itu apa saja isinya. Wa huwa ma'na qaul Mujahid. Ini makna perkataan Imam Mujahid. Ats-tsalits li'azmi qadriha wa jalalati khatariha. Karena keagungan kadarnya dan kemuliaan, ya, kedahsyatan kemuliaan urusan Lailatul Qadar ini. Bahaya itu malam penentuan, pokoknya malam paling membahayakan. Kita ditentukan apa nasibnya sama Allah pada malam itu. Min qaulihim rajulun lahu qadar. Ini berasal dari kata orang Arab, dia seseorang yang mempunyai kadar, ini mempunyai nilai tinggi. Zakarahu Ibnu Isa. Ar-rabi', pendapat yang terakhir, yang keempat, li'anna ta'at fiha qadran 'aziman wa thawaban jazila. Dinamakan Lailatul Qadar karena ketaatan di malam itu mempunyai nilai yang sangat besar dan sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengagungkan, Allah membedakan, ya kita juga mengagungkan malam-malam ganjil. Ya, nah ini kita malam ganjil tenang, ya, tidak mentingin, tidak pantesan. Ya, nilai kita ya nilai receh, pas-pasan. Tapi kalau kita mengagungkan apa yang diagungkan Allah, Allah mengagungkan kita. Allah mengangkat, memuliakan derajat kita, ya, memberikan kadar yang mulia kepada kita. Itu saja dulu. Nah, nanti dilanjut kalam ulama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin.